Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa Islami, dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang akan aku bagikan, tetapi yang terpenting adalah tetap diam dan fokus pada apa yang akan datang kepadamu. Kamu sedang menonton video yang dibuat khusus untuk jiwa-jiwa yang terpilih olehnya. Jika hatimu tidak tergerak oleh pesan ini, mungkin ini bukan untukmu. Namun, jika jiwamu merasa terpanggil, dengarkan dengan saksama, karena tidak ada yang kebetulan. Wahai jiwa-jiwa terpilih, ada sebuah tipu daya besar yang telah membelenggu banyak orang. Mereka mengira telah berjalan di jalan yang lurus, tetapi tanpa disadari, mereka tersesat dalam fatamorgana dunia. Ini adalah ilusi keimanan tanpa ketakwaan, lisan yang memuji Tuhan, tetapi hati yang lalai dari perintahnya. Ini bukan hal yang sepele. Ini adalah perkara kehidupan dan akhirat. Ini adalah perbedaan antara meraih ridhanya atau jatuh dalam kegelapan yang menyesatkan. Aku membawa pesan ini bukan untuk menakutimu, tetapi untuk menyadarkanmu. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyalakan cahaya di dalam hatimu. Bukan untuk melemahkan, tetapi agar kamu bangkit dan bertindak. Sebab banyak yang mengaku beriman, tetapi hanya sedikit yang benar-benar tunduk dan taat kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, peminta-minta, dan untuk membebaskan hamba sahaya, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Ini adalah kebenaran yang tidak selalu mudah diterima, tetapi tetaplah kebenaran. Dan hari ini, aku akan menjelaskannya kepadamu dengan perlahan, mendalam, dan penuh kehati-hatian, seperti mengajarkan seorang anak untuk membaca dan memahami makna hidup. Mari kita singkirkan kebingungan. Mari kita bongkar tipu daya ini. Mari kita gali makna sejati dari ketundukan kepadanya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu oleh angan-angan. Bayangkan ini, suatu hari kamu berdiri di hadapannya, amalmu dihisab. Kamu datang dengan keyakinan bahwa ibadahmu cukup untuk menyelamatkanmu. Lalu terdengar seruan, "Apa yang telah engkau lakukan dengan petunjuk yang telah aku berikan? Apakah engkau hanya mengucapkannya tanpa mengamalkannya?" Dan saat itu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Segala amal ditimbang dengan keadilannya. Tidak ada yang bisa menolong selain rahmat-Nya bagi mereka yang benar-benar ikhlas dalam beribadah. Bisakah kamu bayangkan momen itu? Saat di mana tidak ada lagi kepalsuan yang bisa disembunyikan. Saat di mana hanya amalan yang ikhlas dan ketundukan sejati yang akan menyelamatkan. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang pasti terjadi. Maka, marilah kita renungkan bersama. Apakah kita sudah benar-benar berserah kepadanya? Apakah kita hanya berbicara tentang iman atau benar-benar hidup di dalamnya? Hari ini, kita akan mengupasnya lebih dalam. Iman sejati terbukti dalam ketaatan. Menyebut Allah sebagai Tuhan berarti mengakui otoritasnya. Itu berarti mengakui bahwa Dia adalah penguasa, pemilik segala sesuatu, dan sumber kebenaran. Tetapi inilah pertanyaannya. Jika seseorang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, tetapi tidak menaati perintahnya, apakah itu benar-benar berarti? Jika seorang hamba mengakui bahwa ia tunduk kepada Allah, tetapi hidup sesuka hatinya tanpa mengikuti ajarannya, apakah ia benar-benar seorang hamba yang taat? Jika seorang anak menyebut ayahnya dengan hormat, tetapi mengabaikan semua nasihat dan perintahnya, apakah ia benar-benar anak yang berbakti? Keimanan bukan sekadar kata-kata,
Ia adalah hubungan yang dibuktikan dengan ketaatan. Allah tidak tertipu oleh mereka yang hanya mengucapkan keimanan dengan lisan, tetapi tidak menghadirkannya dalam perbuatan. Ketaatan adalah bukti keimanan yang sejati. Allah berfirman, "Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Para nabi, syiddiqin, orang yang jujur dalam iman, syuhada, dan orang-orang syalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Quran Surah An-Nisa ayat 69. Jika seseorang mengaku mencintai Allah, tetapi tetap hidup dalam maksiat, maka kecintaannya hanya di bibir. Jika seseorang berkata bahwa ia mengimani petunjuk Allah, tetapi menolak untuk mengamalkannya, maka imannya belum sempurna. Bukan setiap orang yang berkata, "Saya beriman," akan selamat, tetapi mereka yang benar-benar berpegang teguh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, 'Kami telah beriman,' tanpa diuji? Sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta." Quran Surah Al-Ankabut ayat 3. Banyak orang tertipu dengan anggapan bahwa iman hanya sebatas keyakinan dalam hati. Tetapi iman yang sejati selalu melahirkan amal perbuatan. Sebagaimana Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal syalih, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar." Quran Surah Al-Buruj ayat 11. Nabi Nuh beriman, maka ia membangun bahtera meskipun belum ada tanda-tanda banjir. Nabi Ibrahim beriman, maka ia rela meninggalkan anak dan istrinya di tanah tandus karena perintah Allah. Nabi Musa beriman, maka ia menantang Fir'aun, pemimpin yang paling zalim di zamannya. Nabi Muhammad SAW beriman, maka beliau menyebarkan kebenaran meskipun ditentang kaumnya. Iman bukan sekadar keyakinan di hati atau ucapan di lisan. Iman adalah tindakan nyata yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah. Barang siapa yang beramal syalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Jika imanmu tidak mengubah perilakumu, maka itu bukan iman. Itu hanyalah ilusi. Banyak orang mengaku beriman, tetapi tetap bergelimang dosa. Banyak orang berkata bahwa mereka mencintai Allah, tetapi mengabaikan perintahnya. Itulah sebabnya di hari akhir nanti, banyak yang akan menyesal, karena iman tanpa ketaatan tidak akan menyelamatkan seseorang. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman dan membuktikan keimanan kita dengan ketaatan kepada Allah. Orang-orang terpilih. Mengapa banyak yang berseru kepada Allah, tetapi ditolak? Banyak orang memanggil nama Allah, beribadah, dan melakukan amal saleh. Tetapi, mengapa tidak semuanya diterima di sisinya? Mengapa ada yang tetap mendengar firman-Nya? "Aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah, kalian yang berbuat kezaliman." Jawabannya terletak dalam makna ketakwaan yang sejati, amal perbuatan yang tampak luar biasa, ucapan yang terdengar penuh hikmah, dan reputasi yang tampak mulia. Tidaklah cukup jika hati masih jauh darinya. Allah berfirman, mereka hanya mengucapkan dengan lisannya, sementara hati mereka tidak menghayatinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Sangat mungkin seseorang terlihat religius, tetapi hatinya kosong dari keikhlasan. Sangat mungkin seseorang tampak beribadah, tetapi sejatinya hanya mengejar dunia. Sangat mungkin seseorang berdakwah, tetapi hatinya tidak tunduk kepada Allah. Allah berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang salat," yaitu
yang lalai dari salatnya, yang berbuat riya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 6. Allah tidak mencari mereka yang hanya menjalankan ibadah sebagai rutinitas. Allah mencari hamba-hamba yang tunduk dengan hati yang ikhlas dan menaatinya dengan penuh kesabaran. Jadi, aku bertanya kepadamu hari ini, apakah Allah benar-benar mengenalmu? Bukan sekadar, apakah kamu mengenal Allah? Apakah kamu berbicara tentang agama? Apakah kamu melakukan amal ibadah? Tetapi, apakah hatimu benar-benar tunduk kepadanya? Ataukah kamu hanya salah satu dari banyak orang yang berkata, Ya Allah, tetapi tetap hidup dalam kelalaian dan kemaksiatan? Orang-orang terpilih, pahamilah ini, hanya sedikit yang akan masuk ke dalam rahmat-Nya, karena ketakwaan yang sejati membutuhkan pengorbanan. Allah berfirman, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain, karena itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Itulah yang diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Jalan menuju kebinasaan itu luas dan mudah, memungkinkanmu mengikuti hawa nafsu. Tetapi jalan menuju Allah itu sempit dan berat, membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan hati yang berserah kepadanya. Lihatlah orang-orang dalam sejarah Islam. Nabi Nuh diejek kaumnya, tetapi ia tetap taat. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api karena mempertahankan tauhid, tetapi ia tetap teguh. Nabi Musa menghadapi Firaun yang zalim, tetapi ia tetap percaya kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicemooh, diusir, dan diperangi, tetapi ia tetap sabar dalam dakwahnya. Jika mereka harus berkorban demi ketakwaan, mengapa kamu berpikir jalanmu akan mudah? Maka tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar termasuk orang-orang yang Allah kenali dan cintai? Ataukah ibadahmu hanya sebatas lisan, tanpa makna dalam hatimu? Hanya mereka yang tulus dan taat yang akan mendapatkan rahmat-Nya. Jalan ketaatan, ujian bagi hamba yang terpilih. Banyak yang menginginkan rahmat Allah, tetapi enggan menempuh jalan ketaatan. Mereka ingin keberkahan dunia dan akhirat, tetapi enggan meninggalkan kemaksiatan. Mereka ingin dicintai Allah, tetapi tidak mau menundukkan hawa nafsu. Namun, kamu tidak bisa memiliki keduanya. Kamu harus memilih. Apakah kamu akan menapaki jalan lurus yang penuh ujian dan pengorbanan demi ridha-Nya? Atau memilih jalan yang luas dan penuh kompromi, mengira dirimu selamat hanya untuk mendengar firman-Nya? Pergilah kalian yang mendustakan ayat-ayatku. Namun, wahai jiwa-jiwa yang terpilih, ketahuilah, ada harapan bagi mereka yang memilih ketaatan. Ada janji besar bagi mereka yang benar-benar menyerahkan diri. Bagi mereka yang cukup mencintai Allah untuk mengikuti jalannya dengan penuh keikhlasan. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, siddiqin, syuhada, dan syalihin. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka beristiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kalian takut dan janganlah bersedih hati. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Quran Surah Fussilat ayat 30. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Keridaan Allah bukan untuk mereka yang tertipu oleh dunia, bukan untuk mereka yang hanya mengaku beriman, tetapi menolak perintah-Nya. Bukan untuk mereka yang hanya mengucapkan kalimat tauhid tanpa mengamalkannya. Jiwa-jiwa yang terpilih,
Renungkanlah dirimu sendiri. Janganlah menjadi di antara mereka yang mengira dirinya berada di jalan yang benar, tetapi hatinya condong kepada dunia. Janganlah menjadi di antara mereka yang mengaku mencintai Allah, tetapi enggan berkorban deminya. Biarkan imanmu terbukti dalam ketaatanmu. Biarkan cintamu kepadanya tergambar dalam amalmu. Sebab banyak yang mengaku beriman, tetapi hanya yang istiqamah yang akan meraih kemenangan. Apakah kamu akan menjadi salah satu dari mereka? Mari kita berdoa bersama dalam iman sebagai satu keluarga. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerendahan, memohon rahmat dan petunjuk-Mu. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan, atas kehidupan yang Engkau berikan, dan atas kesempatan untuk mendekat kepadamu dalam keimanan yang tulus. Ya Rabb, Engkau Maha mengetahui isi hati kami. Kami memohon bimbingan-Mu agar senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau ridai. Jauhkanlah kami dari tipu daya dunia yang menyesatkan, dari kelalaian yang menjauhkan kami dari-Mu, dan dari hawa nafsu yang membutakan hati kami terhadap kebenaran. Kami tidak ingin hanya mengucapkan nama-Mu di lisan, tetapi kami ingin mengenal-Mu dengan hati yang ikhlas dan perbuatan yang nyata. Kami ingin hidup kami menjadi cerminan dari nilai-nilai Islam yang Engkau ajarkan, penuh dengan ketakwaan, kejujuran, dan kasih sayang terhadap sesama. Ya Allah, nyalakan cahaya iman dalam hati kami, agar kami tidak lagi puas dengan ketaatan yang setengah hati. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tunduk kepada perintah-Mu, yang berserah diri kepadamu dengan penuh keyakinan, dan yang tidak tergoda oleh kesenangan dunia yang fana. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, jika selama ini kami lalai, jika kami telah berpaling dari jalan-Mu. Bimbinglah kami kembali ke arah yang benar. Bersihkan hati kami dari kesombongan, iri hati, dan segala sifat yang menjauhkan kami dari ridha-Mu. Ya Rabb, berilah kami keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Jangan biarkan kami tertipu oleh dunia yang menjanjikan kesenangan sesaat, tetapi membawa kehancuran di akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk berpegang teguh pada ajaran-Mu, untuk memilih kebenaran di atas segala kepentingan duniawi, dan untuk selalu mengutamakan keridhaan-Mu dalam setiap langkah kami. Kami berserah diri kepadamu. Ya Allah, segala yang kami miliki adalah titipan-Mu, dan kami ingin menggunakannya untuk meraih keberkahan-Mu. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang Engkau cintai, yang Engkau rahmati, dan yang Engkau golongkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ya Allah, bangkitkanlah sebuah generasi yang mencintai-Mu dengan sepenuh hati, yang teguh dalam keimanan, yang tidak goyah dalam menghadapi cobaan, dan yang menjadikan Al-Quran serta sunnah Nabi-Mu sebagai pedoman utama dalam hidupnya. Terimalah doa kami, ya Rabb. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Jangan biarkan kami puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja, atau sekadar mengikuti arus dunia. Kami rindu menerima segala yang telah Engkau tetapkan bagi kami, ya Allah. Kami ingin menjadi hamba yang Engkau ridai, yang Engkau gunakan untuk kebaikan, menyebarkan cahaya di tengah kegelapan, menegakkan keadilan, dan menyeru manusia kepada jalan-Mu yang lurus. Bangkitkan kami, ya Allah. Bangkitkan para pemimpin yang berani menegakkan kebenaran-Mu. Bangkitkan jiwa-jiwa yang kuat, yang tidak akan berkompromi dalam menghadapi cobaan, yang akan teguh berpegang pada ajaran-Mu, apapun tantangannya. Kami siap untuk melangkah di jalan-Mu. Utuslah kami untuk menyebarkan kebaikan, membantu mereka yang tersesat, menguatkan yang lemah, dan menuntun yang masih ragu. Jadikan kami perpanjangan tangan rahmat-Mu di bumi ini. Ya Rabb, kami juga berdoa bagi setiap orang yang mendengar pesan ini. Mereka yang hatinya tergerak,
mereka yang merasakan getaran keimanan dalam diri mereka. Mudahkanlah mereka dalam meniti jalan kebaikan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan amal nyata. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar yang pasif, tetapi jadikan kami pelaku kebaikan. Biarkan pesan ini menyalakan semangat dalam hati kami, menggerakkan kami untuk menjalani iman dengan keberanian, keikhlasan, dan ketaatan penuh kepadamu. Kami memohon agar setiap orang yang menyebarkan pesan ini menjadi bagian dari dakwah kebaikan-Mu. Gunakan mereka sebagai jalan hidayah bagi banyak orang, menerangi hati yang masih ragu, dan membimbing mereka kepada keyakinan yang teguh. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Penuhi hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang tulus, yang hatinya hanya berharap kepadamu. Jauhkan kami dari kesesatan, dari hawa nafsu yang menyesatkan, dan dari kezaliman yang bisa menggelapkan hati kami. Jadikan kami cerminan kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan bagi dunia di sekitar kami. Dan ya Allah, teruslah bangkitkan jiwa-jiwa yang berani menyampaikan kebenaran-Mu, yang tidak takut selain kepadamu, yang hatinya penuh dengan keyakinan kepada janji-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka yang menyebarkan pesan ini. Penuhi hati mereka dengan keikhlasan, dan jadikan langkah-langkah mereka sebagai inspirasi bagi yang lain untuk semakin mendekat kepadamu. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas segala karunia yang Engkau berikan. Kami yakin bahwa Engkau akan membimbing dan membentuk kami menjadi insan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, dan yang lebih dekat kepadamu. Kami siap, ya Allah. Kami berserah diri kepadamu. Tuntunlah kami dalam setiap langkah menuju ridha-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Jika pesan ini menyentuh hatimu dan kamu ingin mendukung dakwah ini, subscribe dan bagikan video ini. Sekecil apapun kebaikanmu, insya Allah akan menjadi keberkahan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan menyebarkan kebaikan dan cahaya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.